Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma dhahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur
Inna rabbahum bihim yawma idil la khabir. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi ma tawallait, wa barik lana fi ma a'dait, wa qina syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadillu man walait, wala ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud, ilaika nas'a wa naqfid, narju rahmataka wa nakhsha adabak, inna adzabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin wal mujahidina fi Filastin. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha ya arhamar rahimin. Allahumma sandid ramyahum wa waqid sufufahum wa jama' kalimatahum wa thabbit aqdamahum wansurhum ala aduwika wa aduwihim ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya muzilal kitab mujriyas sahab hazimal azab izmil yaudal ghasibin adh-dhalimin wa man awanahum minal kufari wal munafiqin. Allahumma zimhum wa syattid samlahum wa farriq jamahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-rub, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah beserta mabit dari kemarin hingga sekarang Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten rahimakumullah. Pertama dan yang utama pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dipertemukan kembali di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan satu kewajiban yang mulia pula, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh merupakan sholat yang istimewa. Kalau pengen melihat orang Islam yang sebenarnya, lihat sholat subuhnya. Ketika itu ada orang Yahudi, ada orang Islam menyampaikan pada orang Yahudi, nanti kami semua akan memerangi kalian. Apa kata orang Yahudi? Kami tidak takut pada kalian, kecuali ketika kalian sholat subuh kalian seperti sholat Jumat, kami baru takut. Dan sholat subuh merupakan pembeda antara Islam yang betulan dengan Islam yang di hatinya masih ada sifat nifak, kemunafikan. Rasulullah mengatakan, inna asqala sholati alal munafiqin. Sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sholat yang dirasakan teramat berat ala munafikin, atas orang munafik. Sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Seandainya mereka, orang-orang munafik itu, mengetahui tentang keutamaan sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya. Keistimewaan dua sholat tersebut, sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya, walaupun harus dengan merangkak. Anak-anak rahimakumullah, yo kasih ngantuk. Tadi tidur jam berapa? Kayaknya jam 12 belum tidur. Ini efeknya kayak gini. Ini kalau tidak mabit, hampir bisa dipastikan kalian tidak subuh di masjid. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Loh, ganti tengklah. Padahal tidur selesai sholat subuh itu larangan. Di pagi hari itu
rezeki baru dibagi-bagi. Rezeki taunya kalian uang ya. Ya bolehlah sebagian. Pagi-pagi itu mereka para pedagang yang di pasar itu, bahkan teman-temannya Pak Bambang sebelum subuh sudah bangun. Nanti subuhan di masjid pasar. Karena rezeki baru dibagi-bagi. Apalagi kalian sebagai pelajar. Rezeki ilmu itu dibagi pada saat itu. Ketika kalian belajar cepat masuk. Ketika mau menghafalkan cepat hafal. Berbeda dengan hari-hari atau waktu-waktu yang lainnya. Kok ba'da subuh kok tidur? Ini kemunduran yang sangat besar. Tadi sudah kita sampaikan sholat subuh. Kalian masih ingat ketika ketemu Pak Bambang di kantor, pokoknya ngapalah. Pasti ditanya ya, seringnya ya enggak pasti. Kamu pernah ditanya enggak? Apa pertanyaannya? Sholat subuh. Sholat subuh ngopo emang nih? Oh ya, pertama sih tak tanya, mas kamu, anak soleh apa anak durhaka? Sering gitu ya? Itu pernah belum? Oh belum. Kamu anak soleh apa anak durhaka? Nah, biasanya jawabnya soleh no pak. Buktinya apa kalau kalian soleh? Ya sholat kan gitu. Pertama taatnya pada Allah kan. Terus saya tanya, sholat 5 waktunya lengkap? Lengkap pak. Kejar lagi. Tadi sholat subuh di mana? Di rumah. Kamu cantik, yo gitu, umpamanya ya. Ya toh, masih ingat ya? Iya kalau sholat di rumah itu kan cewek toh. Laki-laki harus sholatnya di masjid. Siapa yang mengharuskan? Pak, ya Rasulullah lah panutan kita. Mosok Pak Bambang. Keutamaan sholat berjamaah di masjid luar biasa. Satu, ketika kalian wudhu dari rumah menuju masjid, langkah kanan menghapus dosa, langkah kiri menaikkan derajat. Masya Allah. Berarti omeh atau ke masjid, dosanya banyak sekali diampuni Pak. Derajatnya lebih tinggi daripada yang dekat di masjid. Iya, insya Allah. Iya. Nomor 2. Semua benda-benda yang ada di sekeliling kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau kita lewat di situ menuju masjid. Tumbuh-tumbuhan menjadi saksi. Ya Allah, aku menjadi saksi. Ini si Johan. Tanggal sekian, jam sekian menuju masjid untuk sholat subuh. Gedung-gedung juga akan menjadi saksi. Tanah yang kita injak akan menjadi saksi. Hewan-hewan di sekeliling kita juga akan menjadi saksi. Semut, belalang, kupu-kupu, nyamuk, dan sebagainya. Itu kalau menuju kebaikan. Begitu juga ketika kalian melakukan kejelekan. Di sekeliling kalian juga akan menjadi saksi besok di akhirat. 3. Keutamaannya adalah ketika bisa datang ke masjid di awal waktu, itu pahalanya lebih utama daripada mereka yang terlambat, males-malesan. Obat lagi teko yo, apa nih Jumatan, adzan lagi teko, telat mas. Mosok sama madrasah, apalagi kalian yang kelas PK, tahfidz lagi. Jumatan kok telat. Adzan lagi teko, telat mas. Padahal malaikat yang berada di depan pintu sana, ketika kalian datang untuk Jumatan, selama khutbah belum dimulai, mencatat kalian. Yusuf, Rehan,
Tony, Pak Ijo, dan seterusnya. Tapi ketika khotbah sudah dimulai, maka catatannya ditutup, malaikat ikut mendengarkan khotbah. Berarti selama saya terlambat, catatan di malaikat saya tidak ada, Pak. Iya, tidak ada. Karena malaikat yang tugasnya mencatat itu, yaitu ikut mendengarkan khotbah. Dan adab mendengarkan khotbah adalah fokus. Dengarkan saja, karena zikirnya ketika Jumatan ya hanya itu saja, dengarkan khotbah. Tidak boleh main-main tangan, jari-jari, titil-titil kloso, karpet. Fokus dengarkan saja. Begitu juga kalian bisa melaksanakan sholat sunnah, tahiyatul masjid, keutamaan yang lainnya. Dan yang ini luar biasa. Ketika selama 40 hari kalian bisa mendapatkan takbir pertamanya imam. Takbir pertama untuk sholat namanya takbir apa? Hah? Benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Benar apa salah? Oh, bagus. Takbir pertama ketika memulai sholat itu namanya takbiratul ihram. Benar apa salah? Nah, langsung benar. Oh, berarti nyada. Takbir pertama imam. Selama 40 hari berturut-turut. Rasulullah mengatakan begini. Man sholla lillah arba'ina yauman fil jama'ati yudrikut takbiratal ula kutibat lahu baro'atani baro'atu minan nari wa baro'atu minan nifaq. Dengarkan nih, walaupun kalian pernah dengarkan, para ustadz pun juga sering dengarkan, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemicu kalian untuk tidak terlambat. Barang siapa yang sholat 5 waktu ya, kok di 10 ya? 5 waktu. Barang siapa sholat wajib 5 waktu. Lillah, nomor 1 berarti karena Allah. Niatnya mencari ridho Allah. Terus yang kedua, 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. 3, dengan berjamaah. Kalau laki-laki jamaah di masjid. 3 ya. Yang keempat, yudrikut takbiratal ula. Bisa mendapatkan takbir pertamanya imam. Imam takbir pertama, Allahu Akbar. Kalian langsung ikuti. Berarti itu mendapati takbir pertamanya imam. 4 syaratnya. Ikhlas karena Allah. 40 hari berturut-turut. Jamaah di masjid. Tidak terlambat takbir pertamanya dengan imam. Maka ditetapkan baginya 2 kebebasan. Kutibat lahu baro'atani. Dibebaskan dari 4, dicatat baginya dari 2 kebebasan. 1, bebas dari siksa api neraka. Masya Allah. Ini sudah pol-polan. Yang kedua, dibebaskan dari penyakit nifak, penyakit hati, penyakit kemunafikan. Berarti yang sholatnya, nanti kalian terus begini ya. Berarti yang sholatnya pijer telat hai Pak. Berarti no hati ini JNM munafik Pak. Pak Bambang juga gitu. Pak Bambang itu insya Allah sholatnya selalu di masjid. Tapi belum tentu bisa mendapatkan takbir pertamanya imam terus. Padahal imam ya, sok telat barang. Pak Bambang masih merasa, berarti di hatiku masih ada, yaitu sifat kemunafikan. Harusnya dibebaskan. Begitu anak-anak.
yang Pak Bambang sampaikan. Mudah-mudahan ini betul-betul kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa di acara mabit ini. Besok harus berubah. Sholat kok orang dang wudu-wudu. Oh, ini berarti ilmunya ra masuk. Jumatan apa nih? Kalian nanti menjadi teladan di kampung kalian. Oh, cah MTS kui, apalagi kelas yaitu PK, tahfidz lagi. Jumatan ini sosek dewe, ngarep dewe sope. Yang perlu sing adzan. Di tempat kamu boleh ndak anak SMP, anak madrasah jadi tukang adzan? Wah, kuwi wong tua-tua Pak. Mun aku yang wong tua ra itu Pak. Loh, kalian kan sudah balik toh? Suara kalian lebih bagus dari yang tua-tua itu. Tua-tua itu adzan nganggo menggo barang. Halo? Jadi sponsor. Anaknya Pak Abang itu SD kelas 3 sudah diajari adzan. Selalu adzan. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Masya Allah. Dan adzannya bagus dibandingkan dengan yang tua-tua kan. Apalagi kalian. Nah, itu semangat anak-anak. Selesai sholat, biasakan zikir. Ojo ngobrol. Kalian harus menjadi contoh bagi teman-teman kalian yang bukan kelas PK. Apalagi tahfidz. Mereka yang biasa-biasa aja, kalian yang mestinya luar biasa. Karena orang yang menjadi sponsor itu ganjarannya lebih banyak berlipat-lipat daripada mereka yang hanya pengikut melu-melu tok kancane gitu ya. Tapi kalau jadi sponsor, insya Allah dapatkan ganjaran dirinya sendiri pada orang-orang yang mengikuti kalian, yaitu sebanyak mereka itu tanpa mengurangi ganjaran kalian. Demikian, senantiasa semangat dan harus berubah. Ingat, tidak boleh tidur ba'da subuh. Nah, apalagi ba'da ngasar, wah lebih keras lagi larangannya. Sedikit lagi, Rasidah. Sholat tidur sholat ngasar itu tidurnya orang dungu. Jadi kalau orang seringnya tidur ba'da ngasar, kayak orang linglung. Iya, tidurnya orang dungu. Dungu itu lebih bodoh dan mbah-mbah bodoh. Coba kalian nanti perhatikan. Ya sesuk apa engkolah. Mergane kesel ya umpamane. Tidur ba'da ngasar. Bangun-bangun kan terus memang masih ingat ketika masih kecil. Tidur ba'da ngasar. Bangun dengan ternyata kok ya ini orang do sekolah piye to kae. Perkiraannya esok-esok ternyata demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.